selamat sore. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 asal Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada sore hari ini kami akan mendemonstrasikan tugas kami yang ada di LMS tentang coaching supervisi akademik. Baik, dengan tujuan dari demonstrasi kontekstual ini adalah untuk melatih CKP untuk menjadi seorang coach yang baik untuk rekan sejawat. Kita berkolaborasi dalam memberikan coach kepada teman-teman kami, dan kami harap kita semua bisa memberikan saran kritik dan membangun video ini. Selamat menyaksikan. Thank you. Jadi, selamat sore Pak Supri. Selamat sore Ibu. Kemarin saya keluar sebentar, kemudian saya mendengar dari Ibu Tini bahwa Pak Supri sedang mencari saya. Iya. Ini yang sekarang saya mengajak Pak Supri untuk kita sama-sama di sini. Kira-kira ada perlu apa ya Pak Supri mencari saya? Baik, jadi Ibu, saya mencari Ibu ada masalah yang kami perkirakan dengan Ibu ini. Mungkin tidak solusi dari Ibu, kira-kira dari masalah ini ada solusi saya tidak. Oh, jadi tujuan Pak Supri mencari saya itu adalah masalah Ya, yang Pak Supri alami sehingga Pak Supri mau sampaikan ke saya. benar Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu mungkin kita sekarang sudah bisa mulai bercerita, sedikit berbagi tentang masalah apa yang Pak Supri mau bercerita. Kita sama-sama bercerita Pak Supri mungkin. Baik Ibu, masalah yang saya hadapi sekarang Ibu, saya susah sekali untuk membagi waktu. Di tengah kesibukan saat sekarang ini, akreditasi, pengumpulan berkat dan lain-lain, kemudian tugas ini. Sehingga saya pikir saya bisa mencari teman untuk berbagi sehingga mungkin ada solusi yang bisa Jadi memang Pak Supri sekarang lagi sibuk-sibuknya karena Pak Supri sendiri bertugas sebagai guru di sekolah, kemudian sekolah akreditasi. Sama-sama tahu kalau akreditasi itu kerja yang terbaik, terus tugas-tugas dari kegiatan guru penggerak, sehingga memang kita sendiri sebagai guru kadang-kadang kita pusing, belum lagi masalah-masalah anak-anak yang sekolah. Nah, kalau saya menurut saya Pak Supri sudah mulai merencanakan kira-kira apa yang harus Pak Supri lakukan sehingga Pak Supri bisa membagi waktu antara tugas sebagai guru sekolah dan kegiatan akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak. Baik, Ibu. Jadi yang ingin saya lakukan ini, saya rencanakan itu saya membuat jadwal. Jadi saya buat jadwal, mungkin di situ saya bisa mengirim kegiatan PGP, saya bisa ikut dengan teman-teman ikut pengumpulan data kegiatan dan juga tugas saya sebagai guru. Jadi yang ada dalam benak Pak Supri adalah Pak Supri harus membuat jadwal kegiatan CKP, kegiatan presentasi dan kegiatan pengajar. Nah, dalam membuat jadwal itu menurut Pak Supri siapa-siapa yang perlu Bapak libatkan untuk kegiatan itu? Jadi menurut saya Ibu, yang saya mau rencanakan libatkan itu teman sejawat yang kira-kira dalam kegiatan yang saya di sekolahnya ketika saya tidak ada, dia bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas saya sebagai guru. Misalnya ada teman bagian keuangan, pasti saya libatkan di sini. Jadi ketika tugas saya yang seharusnya saya kerjakan di sekolah, namun karena tugas dari guru penggerak ini, saya bisa berbagi waktu dengan teman-teman untuk bisa melanjutkan tanggung jawab saya. Jadi maksudnya teman-teman yang dilibatkan itu teman sejawat sehingga ketika ada pekerjaan yang bisa mereka kerjakan sebelum pekerjaan yang berkaitan dengan mata pelajaran, mereka bisa ambil alih, bisa membantu. Sedangkan untuk tugas CGP itu
yang lapor Iya. sehingga tugas mengajar juga jalan, tugas TKP juga jalan. Dan kegiatan akreditasi juga ada teman dari bagian-bagian kurikulum atau bagian kesiswaan yang bisa saling membantu sehingga Pak Supri tetap fokus di kegiatan Iya. CGP begitu ya. Betul. Oke, kalau sudah begitu setelah mereka membantu Pak Supri punya kegiatan, kira-kira apa yang Pak Supri akan lakukan ketika Pak Supri sudah selesai kegiatan CGP, dan apakah Pak Supri akan mengganti kegiatan mereka atau bagaimana menurut Pak Supri? Jadi kami saling berkomunikasi. Jadi ketika sudah selesai dari kegiatan CGP, itu saya akan tanyakan kembali apa yang sudah mereka lakukan dan belum mereka lakukan, sehingga saya bisa menempatkan diri untuk membantu mereka dalam hal tugas dan tanggung jawab tersebut. Jadi setelah mereka membantu kegiatannya Pak Supri juga akan membantu mereka ketika mereka jadi ini kegiatan kolaborasi antara teman sejawat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan di sekolah. Iya. Baiklah Pak Supri, kalau begitu menurut saya juga seperti itu. Cuman kegiatan kolaborasi itu menurut Pak Supri, teman-teman tersebut pasti sudah bisa diandalkan Iya. Jadi ketika berkolaborasi, Pak Supri akan mengganti mereka punya posisi ketika mereka mengerti posisi di setiap tugas dan tanggung jawab di sekolah. Kalau begitu, itu yang akan kita lakukan. Saya harap juga dalam proses kegiatan itu bisa mendatangkan suatu keuntungan bersama bagi teman-teman sejawat dan mereka sendiri. Sehingga saya menunggu cerita selanjutnya tentang bagaimana kegiatan kolaborasi yang itu dan jadwal yang saya siap melihat lagi, Pak Supri punya jadwal yang akan Pak Supri berbagi dengan teman-teman, supaya kalau kita bisa berdiskusi lagi, kita bisa sharing lagi, berbagi cerita, mungkin kita bisa lihat lagi. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja, nanti besok saya menunggu untuk jadwal yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Kak. Ya baik, terima kasih untuk Mama An dan Pak Supri. Di sini saya sebagai observer. Yang pertama saya observer untuk Mama An sebagai coach. Untuk semuanya sudah memenuhi alur tirta sesuai dengan alur tirta, tapi yang perlu ditingkatkan itu hanya pada rencana aksi ke depan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih mengembangkan ide-ide dari Pak Supri sendiri, mungkin itu yang perlu ditambahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Supri, Iya, Ibu. yang saya ingin tanyakan, menurut Pak, apa yang Pak rasakan setelah di coach dari Ibu An? Apa yang Pak rasakan? Ya, baik. Jadi untuk hari ini yang saya rasakan, saya cukup senang dan bahagia karena Mama An sudah memberikan solusi juga pokok pikiran terhadap saya, sehingga saya pikir ini kedepannya bisa membantu saya dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru, calon guru penggerak, dan juga tugas tambahan yang diembankan kepada saya. Saya pikir Mama An tadi berarti kepada saya harus benar-benar membuat jadwal, sehingga kegiatan saya itu benar-benar terjadwal. Baik, terima kasih Pak Supri. Sudah pesan. Halo, selamat sore Ibu Tini, Ibu An, selamat sore. Selamat sore Pak Supri. Ya, jadi Ibu Tini, saya dengar itu Ibu Tini ingin berbagi sedikit masalah yang Ibu Tini hadapi. Jadi pada sore hari ini kebetulan saya juga ada, mungkin Ibu Tini bisa berbagi masalah apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Tini saat ini. Betul sekali, Bapak Supri. Kebetulan saya ingin berbagi sedikit masalah di sekolah yang memang betul-betul saya ingin mendapatkan solusi bersama. Masalah kebetulan di sekolah ini saya wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Yang saya temukan di kelas saya itu hampir beberapa siswa saya itu memang jarang sekali datang ke sekolah, maksudnya kehadirannya sangat kurang sekali. Jadi di situ saya ingin menanyakan ke Bapak, mungkin
Bapak punya ada beberapa masukan untuk saya supaya saya bisa menerapkan di sekolah mungkin seperti itu. Oh, baik. Jadi posisi ibu sekarang di sekolah ini sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Nah, ketika posisi sebagai wali kelas ini yang guru hadapi masalah ini kehadiran anak-anak. Benar sekali. Jadi kehadiran anak-anak ini yang menjadi masalah buat ibu sehingga ibu ingin berbagi dengan saya. Baik, jadi menyangkut dengan kehadiran anak-anak ibu, apakah ibu sudah melakukan tindakan-tindakan nyata yang hendak mengajak anak-anak ataukah berkomunikasi langsung dengan anak-anak sehingga anak-anak itu tidak boleh terlambat atau tidak boleh datang sekolah atau tidak hadir kehadiran mereka itu, ibu sudah komunikasi sampai di mana itu? Ya baik Bapak. Saya yang kebetulan saya wali kelas, jadi saya pendekatan secara langsung dengan siswa. Itu saya punya anak tuh saya pernah panggil dan datang di kantor dan berbicara tanya kenapa dia sering, maksudnya alpa atau tidak hadir datang sekolah. Dia punya alasan tuh selalu sama, bahwa dia jarang datang sekolah karena dia memang mencari uang. Mereka cari uang di sekolah. Kebetulan sekolah saya dari anak-anak yang latar belakangnya seadanya begitu Pak. Jadi mereka mungkin cari uang di luar. Jadi kebanyakan mereka di hari-hari tertentu, mereka dalam satu minggu itu 3-4 hari itu cari uang di luar. Jadi kebanyakan mereka bantu cari uang di luar, misalnya di pagi hari atau memang makan waktu di jam sekolah mereka pergi cari. Makanya kebanyakan mereka lebih sering untuk tidak datang sekolah. Seperti itu, pendekatannya seperti itu. Dan juga saya pernah berbicara itu juga dengan rekan sejawat saya. Mungkin jangan sampai hanya di pas mata pelajaran saya, kebetulan saya wali kelas, saya guru mata pelajaran juga, mungkin mereka tidak datang, tapi ada juga di beberapa rekan saya dalam mengajar juga banyak siswa saya yang saya bicarakan itu memang juga tidak datang sekolah, dan saya tanya memang mereka punya jadwal bekerja itu di jam-jam seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi ini lebih kepada pendekatan antara wali kelas dan siswa itu. Nah, pendekatan sudah ibu lakukan, komunikasi sudah ibu bangun. Lalu dalam kegiatan untuk menyangkut dengan kehadiran siswa ini, siapa-siapa yang ibu libatkan dalam kegiatan ini? Baik, saya libatkan itu rekan sejawat paling penting. Otomatis saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kasih sarannya tuh seperti itu, misalnya mereka tidak ada. Jadi saya berbicara dengan kepala sekolah dan sudah berbincang dengan rekan sejawat juga. Kedepannya seperti itu. Kita mungkin panggil orang tua untuk datang ke sekolah, tapi panggil orang tua Pak, yang saya tekankan sekali lagi bahwa memang sekolah saya dengan latar belakang siswa seperti itu, orang tua itu lebih mementingkan untuk cari uang di luar daripada untuk mementingkan kehadiran anak di sekolah seperti itu. Jadi pendekatan yang kami lakukan ya kembali ke siswa lagi, kita hanya kembali menanyakan kepada siswa bagaimana dia bukan mempersiapkan tapi lebih kepada bagaimana dia mengatur waktu untuk bisa datang ke sekolah seperti itu. Ya, baik. Jadi ini saya melihat ini sudah lebih kepada rencana aksi. Jadi ibu berencana dengan melibatkan teman-teman, kemudian membangun komunikasi dan lebih pendekatan kepada anak-anak bagaimana supaya tetap hadir di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Baik, saya pikir ibu tetap fokus, ibu tetap memiliki komitmen dan prinsip optimis supaya anak-anak itu tetap hadir, anak-anak tetap mau sekolah, sehingga kedepannya harapan anak-anak, masa depan anak-anak itu tetap terwujud. Baik, itu yang bisa saya berikan. Saya pikir nanti ibu menghadapi masalah ataukah ingin mencari solusi lebih banyak lagi, pasti saya selalu siap waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesempatan Bapak hari ini ya Pak. Sama-sama. Untuk kegiatan coaching kita hari ini, ada beberapa hal yang saya mencoba melihatnya. Yang pertama adalah percakapan yang sudah terjadi ini berjalan dengan baik. Percakapan sudah berjalan baik karena
percakapan ini berjalan dalam suasana penuh keakraban, dan kita juga menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Kemudian sudah coachnya sudah menuju pada permasalahan mendasar, yaitu tentang anak yang malas datang sekolah. Kemudian yang hanya perlu kita perbaiki adalah goal kita di akhirnya. Goal. Tujuan akhir kita itu apa? Tujuan akhir kita itu juga harus di awal kita kasih tahu kalau saya maunya apa, harapan saya itu apa setelah kegiatan ini, apa yang diharapkan, dan juga untuk aksi nyata. Sedangkan masalah presence kita semua sudah fokus sekali dan luar biasa. Sedangkan yang mengidentifikasi rencana aksi itu yang mungkin ditambah satu lagi cukup. Tapi yang harus itu goalnya itu untuk Pak Supri sebagai goal. Sedangkan untuk Ibu ini sebagai coaching, mungkin saya juga perlu tahu kalau mungkin ini masalah yang terjadi di sekolah ya, karena Ibu ini tadi sangat menghayati ini. Nah sekarang Ibu ini punya perasaan bagaimana sekali coach? Ya baik, perasaan saya di sini sedikit lega aja karena mungkin dapat masukan, dapat pertanyaan. Jadi saya punya teman berbagi, setidaknya apa yang saya simpan selama ini saya bisa berbagi, sekalipun yang Bapak sampaikan saya belum melaksanakan atau belum menerapkan, tapi saya rasa dengan berbagi ini saya sudah merasa sedikit lega. Oke, Begitu, terima kasih. jadi sekarang Ibu ini menjadi lebih lega karena sudah bisa berbagi ya. Ada teman yang mau diajak berkolaborasi untuk berbagi cerita. Menjadi lega karena beban sudah keluar, dalam suasana yang akrab, dan kita juga bisa melaksanakan sesuatu dari dalam kita sendiri untuk anak-anak kita. Baik, mungkin itu saja Ibu Tini. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di beberapa waktu berikutnya. Terima kasih Pak Supri dan Mbak Widi. Sore. Aduh Ibu Tini, kemarin saya cari Ibu Tini di mana-mana. Saya ada perlu deh Ibu Tini. Perlu apa ya? Jadi perlu banyak. Jadi saya ada titip pesan di teman guru, bilang kalau Ibu Tini datang, tolong kasih tahu Ibu Tini kalau saya ada butuh Ibu Tini punya waktu 10 menit. Siap. Untuk kita curhat, lebih tepatnya curhat ya. Jadi, apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke. Baik Ibu Tini, terima kasih karena Ibu Tini sudah mau memberikan sedikit waktu buat saya. Saya ada sedikit hal yang saya rasakan beberapa waktu terakhir ini, karena begini, anak-anak saya terlambat. Saya sudah berkali-kali melalui sosialisasi di kelas, sosialisasi di sekolah, dan kebetulan saya kan tim kesiswaan sekolah. Saya bilang jangan terlambat, karena waktu kita masuk itu, kita jam 7 itu sudah apel pagi sampai jam 7.15 karena kita berdoa sedikit pembinaan. Kemudian dari jam 7.15 sampai jam 7.30 itu kami interaksi. Nah, jam 7.30 itu ada kesepakatan di sekolah kami bahwa guru dan pegawai itu harus taat peraturan dengan tidak memasuki halaman sekolah, karena untuk tidak mengganggu konsentrasi teman-teman atau siswa-siswa lain yang sedang belajar. Nah, yang terjadi adalah ketika saya kebetulan saya bertugas piket hari Senin, banyak sekali teman-teman guru saya dan juga anak-anak sekolah yang sudah terlambat. Padahal saya sudah sering sosialisasi bahwa jangan terlambat, sehingga saya kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosi saya untuk bersuara yang besar atau dengan bertindak menjadi menghukum anak-anak yang datang terlambat dengan yang datang agak sibuk. Saya menyuruh mereka membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman sekolah. Tapi yang sudah berjalan 10 menit, saya menyuruh mereka untuk push up sebanyak 20 kali. Perempuan itu squat jam sebanyak 20 kali. Seperti itu.
Oh, baik Mama. Oh, jadi di sini ini yang Mama ingin berbagi itu masalahnya Mama tidak bisa mengontrol emosi. Jadi kadang-kadang Mama meluapkan emosi itu dengan cara-cara seperti penghukum begitu. Oke Mama, yang saya ingin tahu mungkin setelah Mama melakukan itu, apa perasaan Mama? Puas setelah menghukum, karena berpikir bahwa dengan menghukum pasti anak-anak menjadi jerah, Tapi saya merasa lagi bahwa kenapa setiap hari saya menghukum, tapi jumlah keterlambatan mereka semakin banyak. Terus setiap hari saya juga terbawa emosi terus. Nah, ini kan berarti merusak diri saya sendiri, seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Ya. Jadi saya kadang-kadang ini harus bagaimana? Kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga anak-anak tidak terlambat lagi. Jadi sekarang kita fokus di masalah terang, itu di emosi saya. Tapi yang mama sekarang kan fokusnya dua ya Mama, karena anak terlambat, terus Mama juga dengan orang ya emosional tidak bisa mengontrol emosi. Kalau gitu, yang saya ingin tahu Mama sudah pernah berbicara dengan rekan-rekan di sekolah atau dengan orang lain selain saya mungkin? Sudah. Karena saya pernah berbicara dengan anak-anak saya di klinik kesiswaan. Saya sudah mengajak teman-teman dari kesiswaan di dua kasek, dan kami di kesiswaan staffnya ada 4 orang. Kami coba berbicara, kira-kira yang kami harapkan itu apa. Jadi ternyata kita bilang begini, kita harus punya satu goal kita itu adalah tidak ada anak yang terlambat lagi. Kalaupun ada itu pada kejadian luar biasa. Tapi ketika setiap hari anak-anak terlambat, kira-kira apa? Oke, kita buat kesepakatan. Kita sudah buat kesepakatan. Tapi yang setiap hari terjadi adalah mereka selalu di luar banyak sekali. Kalau banyak yang terlalu begini kan kasihan anak-anak yang tidak belajar. Ya sudah, kita pakai kesepakatan lagi. Silakan masuk ke jam. Push up 10 jam. Bahkan ada yang suruh push up 50 kali. Karena terlambatnya itu sudah lebih dari 15 menit. Nah, kami sudah berusaha membuat kesepakatan itu, tapi ternyata ya sama saja, tidak ada. Dan saya juga coba membicarakan yang untuk kepala sekolah. Kepala sekolah bilang mungkin kita bisa memberikan hukuman yang lebih keras lagi. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Teman-teman lain yang banyak teman-teman laki-laki bilang sudah itu nanti biar kita pakai angkat-angkat batu. Nah, kalau mereka datang sekolah terus mereka angkat batu kan kesian kok. Makanya saya juga bingung. Tapi saya sudah memberikan berbicara untuk semoga ini solusi bisa membantu mereka. Ya mungkin dari solusi-solusi dari teman-teman Mama, itu mungkin yang sudah Mama melakukan sebelumnya ya. Iya. Tapi yang saya ingin tahu mungkin Mama sendiri jangan sampai punya rencana yang Mama ingin lanjutkan ke depan selain dari rencana sebelumnya itu, aksi-aksi yang ingin Mama lakukan. Iya. Ada beberapa yang terbesit dalam pikirannya karena mungkin itu yang terlupakan. Ketika saya berbicara dengan pendamping pengajar praktik, saya masalah ini yang saya pakai di sistem positif. Terus kalau untuk ibu pendamping bilang, ibu bagaimana kalau kita menghadirkan orang tua? Karena saya pernah alami ada anak wali saya yang datang terlambat, terus dia mengatakan bahwa dia masih harus kerja di rumah, Jadi saya berpikir, oh berarti saya harus kerjasama dengan orang tua. Orang tua tidak boleh memberikan beban kerja kepada anak yang terlalu besar ketika pagi hari, karena anak juga harus belajar di sekolah, datang tepat waktu di sekolah, padahal dia sudah bangun terlambat. Nah, yang saya temukan adalah ketika pas penerimaan rapor sekolah, orang tuanya datang terima rapor. Ketika saya mencoba mengatakan kepada orang tuanya bahwa ibu anaknya terlambat terus, orang tuanya bilang, ibu, saya punya anak itu setiap hari bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi dan dia bangun itu dia tidak bekerja apa-apa, dia langsung ke sekolah. Jadi saya juga kaget, kenapa yang saya dengar dari ibunya lain, dari anaknya lain. Ternyata anak-anak ini yang memang sengaja untuk menyelamatkan dia. Anak-anak ini yang sengaja menyelamatkan dia. Sehingga saya berpikir, mungkin ketika saya berkolaborasi dengan orang tua bisa membantu saya ketika anak di rumah, dan saya mengawasi mereka ketika mereka di sekolah. Jadi semacam segitiga distribusi begitu, panggil anak-anak yang paling sering terlambat, konfirmasi di orang tua. Ternyata orang tuanya juga marah sekali. Baru satu anak. Baru satu anak. Tapi
yang sudah bukan berupa rencana yang otomatis ya kita kayak karena dia punya kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau menurut saya kalau tidak Halo ini. Halo Pak Sukri. Ya, baik, terima kasih. Saya melihat percakapan hari ini Ibu Kini dengan Ibu An, percakapan yang luar biasa, percakapan dalam suasana keakraban, sudah sesuai alur kita, dan percakapan yang luar biasa karena sudah sampai mengerucut pada aksi Ibu An ke depan. Karena luar biasa untuk percakapan hari ini. Semoga kedepannya apa yang sudah kita rencanakan kita tanyakan kepada Ibu An bisa diterapkan sesuai dengan tujuan dalam proses pembelajaran. Terkhusus Ibu An, bagaimana dengan perasaan yang dirasakan di sore hari ini dengan sebuah percakapan dalam suasana keakraban antara Ibu An dan Ibu Kini. Dan komunikasi, saya merasa bahwa pikiran saya lebih terbuka karena mendapatkan hal baru, kemudian juga karena saya mau berkomunikasi beliau curhat menambah referensi pemahaman saya tentang bagaimana saya bersikap kepada anak. Jadi saya pikir ketika saya mendapat masalah lain banyak orang yang bisa lakukan. Saya terima kasih. Ini bisa Luar biasa, luar biasa. Semoga kita tetap semangat dalam memanfaatkan tugas dan waktu seperti ini. Baik, selamat sore. Demikian video demonstrasi kontekstual kami tentang coaching supervisi akademik. Kami berharap semoga video ini berguna bagi kita semua untuk pengembangan diri sebagai guru dan pengembangan diri kepada kondisi sekolah. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.